Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini membahas mengenai kekuatan zikir. Nah tadi seperti apa Ustadz tanggapannya Ustadz? Itu kan ada yang namanya zikir berjamaah dilakukan di masjid Ustadz. Kemudian juga zikir secara individu yang tadi Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Itu yang lebih utama yang mana? Mungkin ada kelipat gandaan dari pahalanya Ustadz? Seperti apa Ustadz? Itu ambil kepada kiasan masalah zikir bentuk sholat. Oh gitu Ustadz. Ya, Gimana? soal kalau sendiri itu kan munfarid. Artinya ya sendiri dapatnya. Jadi ketika berjamaah ada makmum, ada imam tanpa menentukan jumlahnya ya 27 derajat pahalanya kan. Ya zikir juga seperti itu. Ketika berjamaah ya sama-sama kuat. Ya sama halnya seperti Fatah bilang kan, kalau kita menggunakan satu lidi menyapu kan nggak bisa, patah ya. Tapi kalau bersatu, ya bersatu, al muslimu akhul muslim kan, al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Muslim satu dan muslim lainnya diibaratkan suatu bangunan yang kokoh yang menguatkan satu sama yang lainnya. Seperti halnya rumah, ada pondasi, tiang, atap saling menguatkan. Masya Allah. Maka semakin kuat pahalanya. Masya Allah, baiklah. Terima kasih Ustadz. Kita langsung masuk lagi ke ibu-ibu bagi yang ingin bertanya. Mungkin ada pertanyaan pamungkas. Iya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dian dari Majelis Taklim An-Naba. Mengenai zikir tadi Pak Ustadz, zikir adalah bentuk dari perlindungan. Betul. Nah, seumpamanya kita udah berzikir, udah kita dalam perjalanan Pak Ustadz. Dalam perjalanan kita sudah berserah diri kepada Allah, minta dijaga dari bala, dari sesuatu yang berbahaya. Nah, tahu-tahu pas dalam perjalanan malah kita yang kena musibah Pak Ustadz. Nah, gimana itu Pak Ustadz? Apa kekuatan, apa zikir kita tadi tidak diterima oleh Allah atau gimana? Apa udah takdir dari atas untuk kita sendiri Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ustadz mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Berat pertanyaannya ini. Minum dulu ya. Minum dulu Ustadz, minum dulu Ustadz. Tapi ini memang ya Ibu ya, kan dikatakan zikir itu memiliki kekuatan menolak balak begitu ya Bu ya. Tapi kemudian sudah banyak berzikir Ustadz namun masih aja kena ini balak, gimana Ustadz? Itu masuknya seperti apa Ustadz? Jadi begini ya. Ya. Zikir itu kan ya seperti amalan, penolak balak ya. Seperti sholat juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh kok masih kita kena balak? Tinggal balaknya nih balak yang seperti apa? Kan gitu. Ya kalau misalnya ya, saya sudah zikir tak pelindung Allah supaya suami saya ini enggak selingkuh, ini kok masih selingkuh. Jadi itu bukan zikirnya yang salah, tapi kepada suaminya yang memang salah, bukan zikirnya. Ya. Contoh juga begini. Masalah sholat. Ini kok udah sholat, udah zikir, tahajud, bahkan umroh bolak-balik ya. Nah, jadi ininya juga kan, jadi komando juga dari umroh, haji juga begitu. Kok masih berbuat keji dan mungkar ini? Kan itu kira-kira nyempretnya ke situ ya. Masih berbuat keji dan mungkar. Lalu pertanyaannya sekarang, yang salah yang melakukan atau amalan zikirnya? Masa iya Al-Quran salah menjelaskan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bukan Al-Qurannya, bukan penjelasan itunya, tapi kepada kepribadinya. Bisa jadi sholatnya tadi sekedar mengukurkan kewajiban. Allahu Akbar, dah. Macam kan? Tidak penghayatan di situ. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Ya. Kalau kembali kok masih dapat musibah setelah mengamalkan itu kalau memang betul-betul, karena musibahnya itu tadi macam-macam, musibah kecil apa besar gitu. Kalau masih terjadi kecelakaan sudah baca ini, itu namanya takdir khairi wasyarhi minallah, baik jelek tadi itu dari Allah. Dan pahala yang paling besar, nah ini jarang-jarang Ustadz nyampaikan nih. Apa itu Ustadz? Nah, penasaran ya, kepo ya? Kepo Ustadz. Pahala yang paling besar di atas sholat, di atas puasa, di atas haji umroh, ketika kita menerima takdir.
Dah, baru ini kan dengarnya kan? Iya. Nah, itu bonus itu. Apa lagi pertanyaannya? Sudah cukup Ustaz. Cukup. Sebetulnya banyak ya Bu pertanyaannya, tapi karena kita terbatas waktu, Ustaz terima kasih. Ibu terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ustaz terima kasih juga Ustaz. Pemirsa, itu tadi pemirsa informasinya, tausiahnya dan juga tambahan pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah juga dijawab oleh Ustaz, bahwa zikir ini merupakan amalan yang memang bisa menguatkan hati kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dilafazkan juga bisa dilakukan dalam hati tentunya. Nah, pemirsa, itu tadi akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.